Waalaikumsalam. Halo. Ya, amin ya buat yang berdoa tadi di awal-awal. Semoga acara ini bisa membawa manfaat buat kalian semua, khususnya yang sudah nganggur cukup lama karena saya lihat di grup ada yang nganggur sampai 6 bulan lebih ya. Yang saya lihat ya mudah-mudahan apa yang dibagikan malam hari ini bisa bermanfaat buat kalian. Oke. So, sudah jam 7 tepat. Nah, di antara teman-teman di sini saya yakin sekali bahwa banyak yang masih belum kenal saya. Ada yang baru join di webinar saya hari ini, boleh komentar. Siapa yang baru join di webinar saya hari ini, baru follow saya mungkin 1, 2 hari, 3 hari ke belakang gitu ya. Belum pernah kenal saya sama sekali. Dan saya yakin banyak sekali karena saya lihat banyak kontak-kontak baru yang masuk ke dalam grup ya. So, salam kenal buat kalian semuanya. Selamat datang di webinar gratis bersama saya, Coach Teddy. Dan kita akan kenalan dulu supaya teman-teman tahu kenapa saya bicara di depan kalian pada malam hari ini ya. Dan saya akan singkat saja karena waktu kita juga akan sangat sempit. So saya akan memaksimalkan semaksimal mungkin lah ya waktu yang ada. Saya kenalan dulu ya supaya teman-teman tahu kenapa saya berani atau saya sering kali sharing mengenai karir ya di media sosial saya di Instagram atau saya sering ngadain webinar-webinar gratis seperti ini. Wah, belum mau dia guys ya. Ya udah biarin kayak gini aja ya. Nama saya Teddy Diego, teman-teman. Profesi saya hari ini saat ini adalah career coach. Sebelumnya saya adalah seorang rekrutmen spesialis yang pernah merekrut untuk perusahaan retail dan juga startup ya. Saya ada di industri rekrutmen SDM ini sejak tahun 2012 ya, teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau kalau saya kerja sebagai rekrutmen itu di tahun 2007, 2008, 2012 itu saya baru fokus ngebangun em, apa ya ekosistem untuk pencari kerja ya melalui berbagai platform. Nah, sekarang namanya kelas karir ya. Nah, historinya seperti apa? Historinya dulu waktu saya keluar dari dunia kerja, sudah nggak kerja lagi ceritanya ya teman-teman ya. Keluar dari dunia kantoran. Nah, ini momen pertama saya terjun ke industri SDM, di mana saya membuat event organizer khusus untuk acara bursa kerja. Jadi saya tahun 2012 sampai 2016 itu saya bikin bursa kerja di berbagai kota, ya, di berbagai daerah, dan seperti yang kalian lihat, di situ saya berdiri di depan panggung dan di dalam bursa kerja saya sudah sejak dulu menjadi ciri khas. Di dalam bursa kerja itu ada uh, sharing knowledge ya, ada uh, berbagi ilmu tentang bagaimana proses rekrutmen dari bikin CV dan interview. Dan yang hadir di acara bursa kerja saya sejak saya bikin pertama kali itu ribuan orang, bisa 2.000 bahkan 3.000 orang per harinya ya yang datang ke acara job fair. Dulu job fair itu offline teman-teman ya, nggak seperti sekarang yang banyak dilakukan secara online. Seperti yang kalian lihat itu sesama pencari kerja bisa saling melihat wajah masing-masing saingannya gitu ya. Nah, ini bursa kerja. Kemudian dari bursa kerja saya bikin program yang namanya Mentoring Karir tahun 2017. Nah, ini adalah program berbagi gratis tatap muka. Nah, jadi saya bikin kelompok-kelompok. Kalau saya lagi ada di Jakarta misalnya, siapa yang lagi ada di Jakarta yuk kumpul gitu ya. Kita ketemu sharing gitu ya. Saya ngajarin pencari kerja. Lagi-lagi ini gratis ya. Dan di mana aja ketemunya ya di mana aja teman-teman. Bisa di taman, bisa di kafe, bisa di mall yang ada space untuk kita ngobrol, diskusi bareng teman-teman yang lagi cari kerja. Kalian bisa lihat di situ saya bawa laptop ya. Bawa laptop, bawa template CV ya. Itu ngajarin teman-teman interview dan bikin CV. Jadi 2017 saya sudah ada program yang namanya Mentoring Karir, berbagi gratis secara tatap muka. Nah, pas datang pandemi, ini sudah tidak bisa lagi dilakukan dan bertransformasilah menjadi program yang teman-teman ikuti malam ini ya. Jadi malam ini adalah transformasi dari mentoring karir yang sejak dulu saya sudah lakukan, sekarang bertransformasi menjadi medianya online dan syukurnya saya bisa ketemu ratusan orang. Kalau misalnya mentoring karir tatap muka paling ketemunya 20 orang, 30 orang. Kalau di sini saya bisa langsung berbagi ke ratusan orang. Di sini ada 200 orang yang sudah siap untuk belajar luar biasa ya. So mudah-mudahan nanti bermanfaat. Nah,
Setelah saya bikin program ini, banyak yang request untuk belajar intensif, teman-teman ya. Coach, tolong dong ajarin kita, datang dong ke kota A, misalnya datang dong ke kota B, kita pengen belajar. Akhirnya dibuatlah mentoring karir versi yang berbayar. Nah, kalau kalian lihat ya, tempatnya beda banget ya. Secara secara lokasi aja udah beda ya. Jadi lebih proper, lebih kondusif, memang di fasilitasnya memang di-create untuk belajar secara intensif. Nah, mentoring karir masterclass dulu programnya juga tatap muka, dihadiri oleh teman-teman yang berbayar ya, yang mau membayar untuk belajar langsung bagaimana cara menghadapi proses rekrutmen ya. Di mana aja ini saya roadshow ke kota-kota ya. Di Jogja pernah, di Bandung, di Malang, di Medan pernah juga, di Surabaya sering banget, Jabodetabek apalagi gitu ya. Jadi dulu saya roadshow teman-teman. Ini sebelum pandemi. Nah, setelah pandemi saya vakum, teman-teman mungkin nggak lihat muka saya, ketemunya sama influencer-influencer atau konten kreator karir yang lain ya kan. Dan itu di era 2020, 2021 saat TikTok masuk ya, saya vakum tuh teman-teman. Saya nggak muncul sama sekali. Baru saya balik lagi dengan mendirikan kelas karir di tahun 2022 ya. Jadi kelas karir itu adalah transformasi dari program mentoring karir berbayar yang sekarang diubah formatnya menjadi online. Nah, dan ada upgrade fasilitas-fasilitas yang dulu saya nggak bisa kasih ya. Kalau sekarang salah satu fasilitas utama kita di kelas karir adalah pendampingan atau bimbingan buat teman-teman yang daftar di kelas karir itu dijamin bimbingannya berlangsung sampai teman-teman dapat kerja. Jadi bimbingan itu nggak cuma teman-teman ikut kelas sekali habis itu dada selesai, tidak. Saya punya tanggung jawab dan beban moral untuk bisa ngebantu teman-teman sampai dapat kerja, dijamin. Nah, ya jadi itulah salah satu keunggulan dari kelas karir yang sekarang ya, yang sudah jalan 3 tahun berarti. Sekarang 2025, waktu berdiri tahun 2022 bulan Februari, teman-teman, gitu ya. Nah, ini perkenalan singkat tentang histori saya ya. Jadi teman-teman udah punya gambaran lah ya kenapa kok nih orang ngomong di depan saya gitu ya. Ngapain ngomongin seputar karir? Karena saya sejak lama sudah berkecimpung di dunia SDM dan sampai hari ini saya masih update dan punya circle juga teman-teman di HR ya. Dan saya selalu upgrade materi-materi di kelas karir itu sesuai dengan perkembangan rekrutmen di Indonesia gitu ya. Dan apa yang dipelajari di kelas karir? Di kelas karir itu teman-teman akan belajar formula untuk dapat kerja dalam 30 hari. Jadi gimana caranya dalam 30 hari teman-teman bisa dapat kerja. Nah, ini buat teman-teman yang nganggurnya udah bulan-bulan ya, udah 3 bulan, 6 bulan nganggur ya. Ya, saya nggak usah arahin ya. Nanti silahkan kalau yang tertarik mau ikut daftar, malam ini lagi ada promo, oke? Nah, emang bisa dapat kerja dalam 30 hari, sementara teman-teman di sini rata-rata nganggur 3 bulan ke atas ya. Jadi dari survei yang saya lihat di WhatsApp grup yang dilakukan oleh admin, itu rata-rata teman-teman di sini kebanyakan nganggurnya sudah 3 bulan ke atas. 3 bulan, 6 bulan ke atas, mungkin bahkan ada yang hitungan tahun ya. Nah, emang bisa dapat kerja dalam 30 hari. Ini sudah dibuktikan oleh banyak sekali member saya ya, peserta kelas karir, ada yang dapat kerja dalam 10 hari, ada yang 20 hari, ada yang 11 hari, ada yang 6 hari ya. Dan rata-rata mereka dapat kerja itu dalam 2 sampai 4 minggu, teman-teman ya. Jadi kalau kalian nanti pengen keluar dari predikat pengangguran ya, karena kalian udah bosen banget nganggur dan kalian udah nggak tahu lagi mesti ngapain. Nah, kalian punya solusinya ya, kalian udah tahu harus kemana, oke? Nah, silahkan nanti datang join di kelas karir, saya akan bantu kalian sampai dapat kerja, oke? Dijamin, oke? Nah, itulah yang saya lakukan sampai hari ini, teman-teman ya. Jadi saya masih ngebantu teman-teman pencari kerja dan fokus saya ke situ ya. Nah, ini beberapa webinar terakhir yang kita lakukan kemarin-kemarin ya. Kita ngomongin seputar bagaimana cara menghadapi proses pencarian kerja supaya kita bisa menang dibandingkan kandidat yang lain. Kita ngebahas tentang konten CV secara spesifik, kita bahas juga tentang interview, kita bahas lagi tentang rekrutmen. Jadi kalau kalian follow saya dan kalian pantengin, saya rutin sekali membuat acara webinar-webinar gratis seperti ini dengan berbagai topik. Ya, karena kalau kita mau ngomongin karir secara keseluruhan itu panjang banget, teman-teman. Makanya saya potong-potong
supaya teman-teman bisa paham oh bagian part per partnya gitu ya. Nah, malam ini kita ngomongin apa? Malam ini kita fokus ngomongin CV. Nah, ya, kita fokus ngomongin CV yang dipanggil HRD. Ya, gimana bikin CV kita itu tingkat kepastian untuk bisa dipanggilnya itu lebih besar. Apa yang diperhatikan, apa yang kita harus tahu. Nah, tapi sebelum ke situ saya akan selalu mulai dari ini dulu, teman-teman ya. Saya akan selalu mulai dari konsep besarnya dulu supaya teman-teman bisa apa ya, bisa punya gambaran ya, apa sih yang terjadi sama dunia kerja kita saat ini. Nah, kenapa dapat kerja itu sulit? Oke. Nah, dapat kerja itu sulit sebenarnya kan dipengaruhi oleh dua faktor utama ini, teman-teman sebenarnya ya. Yang pertama adalah faktor eksternal, yang kedua adalah faktor internal. Faktor eksternal ya seperti yang kalian tahu ya, ekonomi yang melambat, kemajuan teknologi yang akhirnya menggantikan manusia, ya, kebijakan-kebijakan dari pemerintah dan kebijakan perusahaan, makin sempitnya lapangan kerja. Nah, itu adalah faktor-faktor eksternal yang membuat dapat kerja itu sekarang semakin sulit. Nah, selain dari faktor eksternal, ada juga faktor internal, yaitu bagaimana mentalitas teman-teman ketika melamar kerja dan pemahaman teman-teman tentang cara untuk menghadapi proses rekrutmen yang tidak diajarkan di sekolah atau di kampus. Ya, teman-teman di sini pasti belajar tentang teknis dari jurusannya, ilmu-ilmu yang berhubungan sama teknis dipelajari semua. Mungkin di sini ada yang IPK-nya 3,9 ya, bahkan 4. Tapi ketika bicara nyari kerja, itu sudah hal yang berbeda ya, udah nggak bisa menggunakan ilmu yang sama lagi, dan itu tidak diajarkan di sekolah. Nah, saya pengen teman-teman pahami konsep ini ya. Ini penting banget untuk jadi pegangan ya, untuk jadi prinsip buat teman-teman semua. Jadi di dunia ini teman-teman, ada yang namanya lingkar pengaruh. Nah, lingkar pengaruh itu dibagi menjadi tiga. Ada sesuatu yang bisa kita kendalikan, ya, ada sesuatu yang bisa kita kendalikan, ada yang hanya bisa kita pengaruhi. Jadi kalau kita pengaruhi ini arahnya bisa positif, bisa negatif, ya. Terus yang ketiga ada sesuatu yang bisa, yang kita cuma cukup tahu aja, kita nggak bisa apa-apain. Ya, pegang ini jadi prinsip. Apa hubungannya sama nyari kerja? Ya, apa hubungannya sama nyari kerja? Jadi lingkar pengaruh ini, teman-teman, dalam kesulitan mencari pekerjaan, ya, kebanyakan fokus pencari kerja, termasuk teman-teman di sini, saya yakin sekali, banyak yang fokus pada faktor eksternal. Ya, jadi ketika saya coba minta admin untuk coba kamu bikin pooling ya, apa yang yang membuat kalian merasa sulit dapat kerja? Pasti kebanyakan itu jawabannya mengarah pada faktor eksternal, ya kan? Kebanyakan jawaban kalian itu antara ini, kebijakan pemerintah, kebijakan perusahaan, lapangan kerja yang sempit. Pasti ke situ. Nah, ini semua masalahnya adalah faktor eksternal ini adalah area di mana kalian punya lingkar pengaruh yang kecil, ya. Yang merah ini artinya kalian hanya kadangkala kalian tidak bisa berperan aktif di situ. Kalian hanya hanya bisa tahu, oh ekonomi lagi susah, iya. Terus nggak bisa ngapa-ngapain kita. Ya, oh pemerintah punya kebijakan ini, datang undang-undang cipta kerja, oh demo-demo tapi undang-undangnya tetap diketok, ya kan? Oh kebijakan ini gimana caranya supaya pembatasan usia dihilangkan? Oh demo-demo kita ramai di sosial media, tapi apakah ada perubahan? No, ya tidak ada perubahan sampai hari ini. Nah, kita fokus pada faktor ini yang pengaruh kita di sini itu sangat kecil, bahkan tidak ada sama sekali. Jadi kita bisa dibilang praktis nggak bisa ubah itu, guys. Ya, kalian lihat kebijakan pemerintah, kalian lihat kebijakan perusahaan yang bikin kualifikasi yang susah dan lain sebagainya, itu tidak bisa kita ubah. Nah, maka sebaiknya apa yang kita lakukan? Oke, kalau kita nggak bisa ke sini, maka sebaiknya kita ngurus ini aja deh. Gimana caranya kita cari celah? Gimana caranya kita cari tahu sebenarnya tuh perusahaan bisa ditembus caranya gimana? Ya, tentu dengan mentalitas yang baik dan cara yang tepat. Nah, inilah yang saya ajarkan di kelas karir. Supaya teman-teman pencari kerja itu bisa berfokus pada usaha internal. Ya, memperbaiki mentalitasnya, memperbaiki mindsetnya, dan memperbaiki caranya. Karena kalian sibuk sama ini, kalian mau sampai kuda lahiran juga
belum tentu ini ya, kuda lebarannya belum tentu jadi gitu ya. Makanya ini saya sampaikan dulu buat teman-teman supaya di dalam diskusi kita hari ini, di dalam pembelajaran kita hari ini, teman-teman akan fokus pada sesuatu yang bisa teman-teman ubah ya caranya. Ya, hari ini kita akan fokus pada ini. Bagaimana caranya kita bikin CV yang dinotis sama HR? Bagaimana caranya kita bikin CV yang peluang dipanggilnya besar? Itu yang kita pikirin sekarang. Oke, nggak usah mikirin ini. Percuma ya. Kita ke sini aja. Oke, malam ini kita fokusnya ke sini. Siap? Nah, yang udah siap boleh komen dulu sebelum kita masuk ke materinya. Siap, 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 siap. Siap, coach. Oke, coach, ya kan? Jangan pakai kata gas, saya lagi sensitif. Ya, ya, saya lagi sensitif sama gas kan, gitu. Oke ya. Oke, kita mulai ya. Jadi kita akan membedah ya bagaimana struktur yang menjual. Jadi ini saya mau kasih tahu ya teman-teman. Apa sih masalah di Indonesia yang sebenarnya bikin orang tuh susah dapat kerja, khususnya CV-nya gitu ya? Apa sih yang bikin CV orang Indonesia susah terima? Karena kita itu belum punya standar, teman-teman. Ya, kita itu belum punya standar CV. Indonesia itu belum punya standar CV. Jepang itu punya standar CV. Eropa itu punya standar CV. Amerika punya standar CV. Sadar ataupun tidak sadar. Ya, jadi waktu saya em, terjun dalam 3-4 bulan ke belakang ngebantu orang dapat kerja ke luar negeri, ya, saya ngedampingin orang dapat ke luar negeri. Di situ saya baru tahu, oh Jepang itu ada template CV-nya ya, ada formatnya kayak gini, dipakai di seluruh Jepang. Ya, oh kalau ke Europe itu CV-nya kayak gini gitu ya, dan rata-rata orang pakai CV kayak gitu ya. Kalau mau ke Aussie itu CV-nya kayak gini. Ada template-nya, ada standarnya, teman-teman. Nah, Indonesia itu belum punya standar itu. Gak bikinin juga. Tapi kabar baiknya, saya sudah bikinin sejak lama. Saya sudah bikinin sejak lama dan saya bagikan di kelas karir. Jadi template yang dipakai oleh teman-teman kelas karir adalah template sesuai dengan standar kebutuhan HR di Indonesia. Saya sampai dulu ya. Jadi kalau kalian pernah niru template dari manapun, kalian pasti embel-embel ya. Oh, ini CV dari Harvard, betul nggak? Oh, ini CV dari Stanford. Oh, ini CV dari UK. Oh, ini CV dari mana? Betul nggak? Kalian diiming-imingi download CV sesuai dengan template dari sebuah negara maju atau dari sebuah universitas yang besar, ternama di luar negeri. Nah, yang jadi masalah adalah tadi standar di luar dan standar di lokal itu beda, teman. Ya, itu beda. Nah, apa perbedaan? Inilah ya, jadi saya akan tunjukin ke kalian standar CV di Indonesia itu harus seperti apa. Ini yang akan kita pelajari. Oke? Siap ya? Standar CV di Indonesia itu harus kayak gimana? Nah, ini yang akan kita bahas ya. Saya akan ke sini. Oke, ya. Nanti di akhir akan saya bagiin template CV ini. Jadi tenang aja, jangan khawatir. Kalian nggak usah takut ya. Kalian tinggal email beres saja. Kalian tinggal scan ngedownload template CV ini. Saya kasih secara gratis. Mantap nggak? Ya. So ikuti sampai akhir. Simak baik-baik. Kenapa CV Indonesia harus begini? Ya. Kenapa standarnya mesti kayak gini? Kenapa nggak bisa CV yang kalian download dari mana-mana itu ya? Dan itu nggak works gitu ya. Kenapa harus kayak gini? Nah sekarang saya kasih tahu. Mulai dari ya. CV ini 2 halaman. Boleh nggak kalau 1 halaman? Boleh aja. Kalau informasinya lebih ringkas dari ini ya silahkan. Tapi kebetulan saya demonstrasikan template CV ini dibagi menjadi 2 halaman karena informasinya cukup banyak. Ya, maka dibagi di 2 halaman. Nah, fokus pertama teman-teman masuk ke bagian atas dulu nih. Namanya header. Ya, header. Bagian kepala. Ya, ada apa aja di bagian header ini? Di bagian header ini, pertama, ya kalian udah bisa lihat sendiri di sini ada nama,
ya. Di sini ada foto, kemudian di sini ada kontak, ya. Kemudian ada domisili. Nah, ini yang kalian sering lewatkan, biodata. Ini summary profile, ya kan? Ini summary profile. Nah, satu poin lagi, ini adalah posisi target. Nah, saya akan jelasin satu-satu kenapa header ini sangat penting. Ya, kenapa harus kayak gini? Saya jelasin dari sesuatu yang kalian ingin dari CV kalian, karena kalian niru template dari luar. Ya kan? Siapa CV di sini yang nggak ada fotonya? Siapa di sini yang tidak ada fotonya? Saya kasih tahu kenapa di Indonesia butuh foto. Ya, perhatikan baik-baik ya. Kenapa CV di Indonesia butuh foto? Kita kalau mau bikin standar CV untuk Indonesia, berarti kita mengacunya pada kebutuhan HRD Indonesia, betul? Ya, sepakat ya. Kalau kita mau bikin standar CV Indonesia untuk Indonesia, maka kita mengacu pada perusahaan-perusahaan dari Indonesia, betul? Ya kan? Nah, kita ambil 10 perusahaan terbesar aja. Setuju ya? 10 perusahaan terbesar di Indonesia. Saya keluarin BUMN. Ya, saya nggak pakai BUMN. Karena BUMN pun kalau 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 kita langsung pakai BUMN, kalian udah tahu daftar BUMN pasti pakai foto, betul nggak? Betul nggak? Daftar BUMN, kalian kalau mau register BUMN suruh upload foto kan? Betul ya? Nah, maka BUMN saya keluarin dulu. Kita lihat aja perusahaan yang swasta, ya. Kita lihat yang swasta. Apakah swasta juga sama, gitu ya? Karena kalau kita main BUMN, semua BUMN udah pukul rata, semuanya pasti pakai foto, ya. Nah, sekarang kita ke perusahaan, contohnya di sini Indofood, perusahaan besar kan? Ya, masuk dalam list ini ya. 10 perusahaan terbesar di Indonesia. Indofood ya. Ya kan? Kita lihat bagaimana HRD Indofood meminta data kandidat. Kalian perhatikan ini. Ini buat apa? Ini buat apa? Buat buat foto. Artinya apa? Artinya kalau kalian mau melamar ke Indofood, kalian butuh nunjukin foto. Ya. Kalau kalian mau melamar ke Indofood, kalian perlu pasang foto. Satu, apakah cuma Indofood? Kita pindah ke perusahaan lain, ya. Ada perusahaan FMCG juga, ya. Ya, ini enggak lah ya. Nah, ini ada perusahaan FMCG juga, Paragon. Saya yakin kalian kenal Paragon kan? Paragon perusahaan besar juga kan? Yang sekarang lagi rame banget, ya nggak? Lagi rame banget, lagi hype banget, di mana ownernya itu dikenal sangat baik, ya kan? Yang sangat menservis karyawannya, betul ya? Paragon itu yang punya Wardah, teman-teman. Ya, Paragon yang punya Wardah. Perhatikan apa yang diminta oleh HRD-nya saat kalian mau melamar ke Paragon. Apa ini? Lagi-lagi foto. Oke? Pindah lagi. Astra, ya. Astra, saya taruh misalnya Astra Honda. Siapa di sini yang nggak kenal motor Honda? Nggak ada, saya pikir ya. Mungkin kalian pakai malah motor Honda di rumah kalian, betul ya? Lihat di sini, dia minta kamu upload apa? Upload kah? KTP. Otomatis kalau kamu upload KTP ada fotonya nggak? Lagi-lagi ada Oke? Pindah lagi. Ya, ini belum saya buka ya. Ribet daftarnya, jadi saya tutup aja. Saya pindah ke sini deh. Ya. Ini Bara Multi. Ini perusahaan tambang.
ya, salah satu perusahaan besar di pertambangan, Bara Multi. Perhatikan ini. Berarti kalau kalian mau melamar ke Bara Multi Group, kalian butuh untuk nunjukin foto. Lagi, gudang garam, foto lagi. Philip Morris bukan perusahaan lokal ya. BCA, foto lagi. Jadi saya itu ingin bertanya ke kalian yang CV-nya nggak pakai foto. Alasan kalian nggak pakai foto itu apa? Kalian diajarin siapa nggak pakai foto itu? Karena 10 perusahaan top di Indonesia, BUMN secara keseluruhan, itu minta kalian untuk pasang foto saat proses rekrutmen. Jadi kalau CV-mu tidak ada fotonya, kamu udah -1 itu di situ. Paham ya? Nah, ya, begitu. Oke? Jadi, udah paham ya, kenapa foto itu diperlukan di CV kalian? Karena kalau kita mengacu pada standar kebutuhan HR di Indonesia, perusahaan-perusahaan besar di Indo itu akan minta kalian untuk melampirkan foto di CV. Jadi kalau kalian nggak lampirin, kalian sudah -1 di situ. Oke? Nah, saya nggak bahas ketakutan-ketakutan ya, karena bisa kepanjangan nanti. Kalian kan di sini, oh takut nggak ini, takut nggak itu, nanti kepanjangan. Kita bahas ini aja dulu ya, biar yang penting kalian tahu, oh kenapa harus ada foto? Karena memang diminta. Seluruh perusahaan besar itu pasti akan minta foto kita. That's it, ya. Masalah kenapa nanti begini, nanti begitu, saya nggak bahas dulu ya, karena nanti waktu kita nggak cukup. Oke? Kedua, yang sering juga kalian lewatkan, posisi yang kalian mau lamar. Nih ya, jadi ini sering rancu nih. Kadang kalian tulisnya itu jurusan, ya betul nggak? Kalian tulisnya di bawah nama tuh kalian jurusan apa, kalian lulusan apa, atau kalian sarjana apa, sarjana hukum, ya, sarjana pertanian, gitu kan ya biasanya gitu. Atau kalian kasih posisi terakhir, ya kan? Misalnya kalian terakhirnya account eksekutif gitu ya, atau terakhirnya marketing. Padahal kalian mau ngelamarnya itu admin. Nah, yang tepat itu apa? Yang tepat adalah yang kalian tulis di sini adalah posisi yang kamu ingin lamar. Jadi HRD pas baca ini, dia tahu, oh mau melamar jadi admin. Gitu. Kalian kalau baca loker, sering lihat kan, ada instruksi, tuliskan nama posisi yang ingin dilamar di subjek email. Betul nggak? Sering baca itu kan? Kalau loker, kalian suruh kirim email misalnya. HRD-nya minta kalian tuliskan nama posisi yang ingin dilamar di bagian subjek. Atau bahkan di formatnya sudah dibikinin tuh nama posisinya apa. Ya. Nah, buat apa? Karena kalian sering kali nggak nulis ini. Nih, karena kalian nggak tulis ini, tahu nggak? Ngaku aja, bener nggak? CV kalian kosong. Siapa yang CV-nya kosong? Ayo, di bawah namanya kosong siapa? Coba ngaku aja. Sebagian besar kalian pasti begitu kok. Iya kan? Makanya HRD-nya ngasih instruksi itu. Ya. Jadi kalau kalian mau HRD-nya gampang, ya kalian tulis aja di sini. Nah, kasih tahu HRD-nya, saya mau melamar jadi admin, begitu. Saya mau melamar jadi accounting, saya mau melamar jadi IT. Tulis di sini, tulis di sini. Dua, ya. Apalagi yang sering kalian lewatin? Ini kan? Oh, saya bisa yakin 90% teman-teman di sini di CV-nya tidak ada biodata, betul nggak? Ya kan? Tidak ada tanggal lahir, tidak ada tinggi badan, berat badan, status pernikahan, tidak ada. Terus kamu tanya saya kan, kenapa harus cantumin itu? Ya, kita balik lagi ya. Kita balik lagi ke tadi, ya. Kita balik lagi ke kebutuhan HR-nya.
ya kan? Kita balik lagi aja. HR tuh HR kita tuh butuh nggak sih kayak gitu-gitu? Lah, ini guys, kalau HR butuh KTP, kamu lihat sini, tempat lahir, tanggal lahir, agama, kewarganegaraan. Itu KTP isinya apa emang? Ya, KTP kamu isinya apa emang? Ya kan? Tanggal lahir kamu, domisili kamu, status kamu nikah apa belum, ada di situ kan? Iya nggak? Nah, kamu mau ngelamar ke BCA gitu ya. Misalnya gitu ya. Mau ngelamar ke BCA. Diminta pasti. Tuh, nomor KTP, status pernikahan, tanggal lahirnya kapan, tempat lahir di mana, agamanya apa bahkan gitu ya. Itu selengkap itu, guys. Ya kan? Nah, semua sama, guys. Semua sama. Perhatiin nih, tuh. Gender, ya kan? Tempat tanggal lahir, tuh, place, date. Jadi kalau kalian nggak nulis ini, sama aja dengan kalian itu tidak sesuai standar kebutuhan HR di Indo gitu. Paham ya? Ini header ini penting banget guys. Dan ini yang paling banyak salah tuh di sini. Jadi kita bikin CV tuh jangan apa ya? Kita mengacunya pada format yang sesuai dengan kita ada di mana gitu. Kalau kita pakai format Inggris untuk dipakai di Indonesia ya nggak kena, ya kan? Kalau kita pakai formatnya Jepang buat dipakai di Indonesia ya nggak kena. Pakailah kebutuhan HR di Indo itu apa, CV kita buat seperti itu. Dan inilah standar CV bagiannya ya, yang dibutuhkan oleh HR di Indonesia. Nah, siapa yang siapa yang sampai di sini CV-nya udah harus dibenerin? Boleh komen di kolom chat dulu sebelum kita lanjut ke bawah. Ya. Baru sampai sini CV-nya udah harus dibenerin nih. Baru atas dia. Ini baru di atas nih. Ya. Iya kan, banyak kayak. Oke, ya. Nah, sekarang kita ke bagian tengah ya. Ke bagian tengah itu isi. Nah, perhatikan ini teman-teman. Kalau kalian memperhatikan CV saya, template ini ada yang berbeda dengan urutan CV kalian. Kalau kalian setelah header ini biasanya apa? Ayo, biasanya kamu setelah header ini apa? Kolom apa biasanya setelah ini? Kolom apa setelah ini biasanya? Setelah header biasanya apa? Pendidikan, betul ya. Biasanya kalian taruh pendidikan. Tapi kalau kalian lihat template saya, pendidikan saya taruh di mana? Pendidikan saya taruh di bawah, guys ya. Kenapa? Kan itu pertanyaannya kan? Itu pertanyaannya kan? Kenapa kok pendidikannya di bawah? Kenapa pendidikannya nggak di atas? Kenapa nggak di sini? Kan IPK saya 4, ya kan? IPK saya 4, harusnya dipamerin dong. Iya nggak sih? Gitu kan? Logika kalian kan begitu ya. Tapi saya kasih tahu logiknya HR. Pernah dengar nggak? Ijazah itu tanda kalian pernah belajar, bukan tanda kalian pernah berpikir gitu. Pernah dengar kata-kata itu nggak? Hah? Ijazah itu artinya apa sih? Nilai IPK kalian tuh artinya apa sih? Nilai IPK kalian itu tandanya kalian selama di kuliah belajar. Kalau IPK kalian bagus, berarti kalian belajar dengan baik. Ya kan? Betul nggak? Ya. Oh, IPK kamu 3,9 atau IPK kamu 4,0, berarti kamu belajarnya bagus banget. Kamu bisa memahami pelajaran dengan baik. Tapi pertanyaan saya, apakah artinya itu kamu pasti bisa kerja? Coba, nilai akademis baik sudah pasti bisa kerja nggak sih? Belum tentu. Betul. Belum tentu. Ya. Dan perusahaan tahu. HRD itu tahu. Ya. Jadi kalau kalian memasang pendidikan di atas sebagai alat, ya, sebagai alat dengan harapan nunjukin IPK yang tinggi itu bisa menarik perhatian HRD, kalian salah besar.
Paham sampai di sini? Ya karena kalian cuma nunjukin ke HRD bahwa Bapak, Ibu, saya rajin belajar loh selama kuliah. Terus ada orang yang di CV-nya nunjukin, Bapak, Ibu, saya punya pengalaman loh jadi admin. Mana yang menang? Saya IPK 4 atau saya punya pengalaman jadi admin? Lah iya kan? Makanya ya, makanya jangan jadikan pendidikan sebagai nilai jual kalian. Pendidikan itu nilai tambah. Betul, kalian IPK-nya bagus, good. Bukan berarti kalian menyingkirkan pendidikan, tidak. Kalian punya nilai yang bagus, itu good. Nilai tambah, tapi bukan yang utama, ya. Yang utama itu pengalaman. Nah, sekarang kan pertanyaannya, pengalaman saya nggak ada, Coach. Oke, pengalaman itu, ya, nanti ini akan saya bahas di kelas karir sih. Saya kalau bahas di sini terlalu banyak. Intinya apa? Pengalaman itu sebenarnya ada 7 kategori. Ya, kalau di kelas karir kita akan belajar 7 kategori pengalaman. Ya, 7 kategori pengalaman. Ada yang namanya pengalaman magang, ada yang namanya pengalaman kerja, freelance, part-time, volunteering, organisasi, kepanitiaan, itu semua pengalaman. Ya, itu semua pengalaman. Jadi jangan bilang, oh saya nggak punya pengalaman. Belum tentu. Banyak orang yang ngomong begitu karena dia belum tahu konsep pengalaman. Nah, saya nggak jelasin di sini karena terlalu panjang, tapi pada intinya adalah struktur CV yang saya mau ajarin ke kalian, jangan menjual pendidikan kalian sebagai hal yang utama untuk ditawarkan ke perusahaan. Karena bagi perusahaan yang terpenting bukan itu. Kalian bagus di pendidikan itu nilai tambah. Oh, berarti kamu kalau kalau belajar nangkepnya cepat, kamu belajarnya rajin, kamu disiplin. Ya, itu nilai tambah. Tapi pertanyaan HRD kan, kamu bisa nggak ya pakai Excel? Kamu bisa nggak ya ngerjain data entry? Kamu bisa nggak ya analisis data ini? Kamu bisa nggak ya ngerjain itu? Itu yang jadi pertanyaan, bukan kamu IPK berapa, gitu ya. Nah, maka strukturnya dibalik. Kalau kalian sudah memahami nanti yang namanya pengalaman-pengalaman itu apa aja, maka itulah yang dimunculkan duluan di bagian atas CV. Setelah header. Jadi kalian pamerin dulu tuh pengalaman-pengalaman kalian. Oh, saya punya pengalaman A, B, C, D, E. Nah, sini saya contohin ya. Contoh ada pengalaman magang, kemudian ada pengalaman organisasi, kayak gitu. Ya, kebetulan ini contoh CV-nya untuk fresh grade. Kalau buat pengalaman ya tinggal diedit aja ya. Misalnya pengalaman kerja, kalau yang udah pengalaman kerja ya tulis aja sini pengalaman kerja 1, pengalaman kerja 2 gitu ya, dan seterusnya. Oke? Nah, yang terpenting adalah detail informasinya, teman-teman. Ya, yang terpenting adalah detail informasinya. Jadi dari setiap pengalaman, kalian harus mendetailkan pengalaman tersebut supaya si HRD bisa melihat yang kalian kerjakan itu apa saja di dalam pengalaman itu. Nah, contoh di sini ada beberapa poin ya. Satu, di mana kalian tuh pengalamannya di mana? Ya, satu. Dua, sebagai apa? Tiga, kapan? Empat, apa yang kalian kerjakan? Nah, yang kelima, jika ada prestasi. Ya, yang kelima itu prestasi atau achievement, pencapaian. Ini 5, kalau ada. Nah, jadi ada 5 poin tuh dalam penulisan pengalaman apapun. Pengalaman kerja, pengalaman organisasi, pengalaman kepanitiaan, apapun, pengalaman magang. Ada 5 elemen yang harus kalian masukin. Di mana pengalaman itu kalian di mana, terus sebagai apa, kapan, apa yang kalian kerjakan, kalau ada prestasi, apa prestasi kalian, atau apa pencapaian kalian di situ. Nah, ini 5. 5 poin. 1, 2, 3, 4, 5. Aplikasikan ke seluruh pengalaman yang kalian punya. Tulis secara detail. Biar HRD-nya punya gambaran. Oh, waktu di sini kamu jadi ini, kamu sekian lama, oh kamu ngerjain A, B, C, D, E. Gitu. Oke? Nah, setelah pengalaman, apa nilai jual berikutnya? Jangan pendidikan, belum ya. Setelah pengalaman, nilai jual berikutnya adalah, ya, poin kedua kan experience ya. Header, experience, habis itu apa?
Kolom berikutnya apa? Ini apa nih? Kolom apa? Header, pengalaman-pengalaman, lalu skill. Ya, betul ya, skill. Kalau bahasa Inggris, skill. Nah, sorry, sorry. Yang ini, maaf, salah. Ya. Kolom berikutnya adalah kolom skill. Nah, dalam kolom skill, ya, biasakan untuk membagi, ya teman-teman. Biasakan untuk membagi skill itu menjadi 3 bagian, supaya HRD mudah untuk melihatnya, untuk membacanya. Keahlian teknis, soft skill atau non-teknis, kemudian penguasaan bahasa. Bagi menjadi 3. Biar HRD tahu. Teknis itu yang berhubungan sama software, mesin, alat, ya. Soft skill itu yang berhubungan dengan karakter diri, ya. Keunggulan karakter kalian apa? Nah, itu soft skill. Nah, yang terakhir bahasa. Selalu bagi menjadi 1, 2, 3 ini. Jadi HR ngeliatnya gampang. Oke? Nah, yang berikutnya baru pendidikan. Nah, ya, baru pendidikan. Nanti pendidikan akan berdekatan dengan training, ya, ya, dan sertifikasi. Itu ya strukturnya. Dan menulis pendidikan juga kalian harus lengkap. Ada 5 elemen di sini juga ya. Di mana kalian sekolah atau kalian kuliah, satu, di jurusan apa, di level apa, D3, S1, apa S2 gitu ya. Di jenjang apa dan jurusan apa, kapan kalian menempuh pendidikan ini, berapa nilainya, dan apa prestasi kalian di situ kalau ada. Prestasi pendidikan namanya. Ini juga 5 bagian. Oke? Nah, dalam penulisan sertifikasi atau pelatihan-pelatihan, bagian pentingnya cuma ada 3 sebetulnya ya. Satu, judul, ya, judul pelatihan yang kalian ambil apa, penyelenggaranya siapa, kalian ambil pelatihan itu kapan. Udah itu doang. Kalau mau ditambahin, ini additional ya. Additional poin eh, materi yang kalian ambil apa, itu bisa. Tapi ini tidak wajib. Ya, kalian mau ngasih tahu misalnya, oh saya training hal A, B, C, D, E, silakan. Tapi itu nggak wajib. Yang penting itu sebenarnya judulnya apa, karena biasanya dari judul tuh mencerminkan apa yang kalian pelajari. Begitu. Nah, beginilah teman-teman standar CV yang cocok untuk kebutuhan HR di Indonesia. Sampai di sini, bagaimana perombakan CV kalian? Rombak besar-besaran, rombak kecil-kecilan, atau rombak sedang-sedang aja? Total ya. Iya, ya syukur yang aman ya syukur ya. Nah, ya. Jadi yang kemarin tuh sempet pakai template yang berbeda, sekarang udah paham ya. Oh, kenapa ya harus kayak gitu ya? Kenapa harus gini? Saya nggak jawab susah-susah concernnya ya, karena kelamaan takutnya nggak cukup waktunya. Jadi saya kasih tahu aja kenapa mesti begitu. Ya, kenapa mesti begitu? Nanti excuse kalian kalau kenapa nggak gini, belum saya jawab di sini ya, karena kepanjangan nanti. Saya tahu jawabannya, cuman kepanjangan ngejelasinnya. Oke, paham ya sekarang ya? Jadi nanti bikin CV, pakailah format yang HRD itu eh, apa ya? HRD di Indonesia itu butuhkan ya informasinya. Begitu. Oke? Nanti akan saya bagiin template ini ke kalian. Tinggal kalian edit-edit sendiri aja ya, sesuai dengan data kalian. Tadi udah tahu ya, kenapa ada ini, kenapa ada ini, kenapa ada ini ya. Ada yang baru datang tuh ya. Kenapa butuh bio coach? Oh, udah kita jelasin dari awal ya. Kita udah jelasin di atas ya. Kenapa butuh bio. Oke? Nah, sekarang saya akan lanjut dulu aja ya. Kita masih punya waktu sekitar 15 menit. Saya akan kasih template-nya buat kalian. Mau kan template-nya kan?
Nah, tapi sebelum ke situ, saya mau kasih wejangan dulu lah ya. Saya kasih wejangan dulu boleh ya. Wejangannya tuh apa? CV yang menarik itu bukan karena format atau panjang pendek informasi yang ditampilkan, tapi apakah CV kita bisa menjawab kebutuhan perusahaan. Ya, apakah CV kita bisa menjawab kebutuhan perusahaan? Yang terjadi selama ini sama teman-teman pencari kerja adalah kalian tidak tahu kebutuhan perusahaan itu kayak apa, gitu kan? Nah, sebenarnya kebutuhan perusahaan itu tercermin dari halaman rekrutmen mereka. Mereka butuhnya apa sih? Mereka butuh data apa sih? Mereka butuh di CV kita ada apa sih? Itu ada di formulir rekrutmennya mereka. Kita pelajari itu, kita bedah itu semua, kita benchmark, jadilah sebuah standar. Oh, begini toh CV untuk HR di Indo seharusnya. Dan itulah yang saya ajarin ke kalian malam ini. Ya, jadi mudah-mudahan mulai besok kalau kalian kirim CV, yang tadinya mungkin 10 CV nggak ada sama sekali yang manggil ya, paling nggak ada 2, 3 ya yang berhasil ya kan? Gitu, oke, amin ya. Nah, sekarang untuk template CV-nya silahkan kalian download, kalian scan aja. Yang udah berhasil boleh kasih tahu ya. Berhasil, berhasil ya. Kalau yang gagal boleh kasih tahu juga. Sebarin ya. Sudah? Sudah ya? Oke. Selanjutnya saya jualan ya. Selanjutnya saya jualan, saya mau present sebelum kita ke tanya jawab. Nanti akan saya buka sesi tanya jawab ya buat teman-teman yang mau nanya, tapi saya mau jualan dulu bentar boleh ya. Nah, kalian tadi udah belajar tentang strukturnya CV. Oh, harus begini. Oh, harus ada ini, harus ada ini. Oh, kenapa kenapa ininya di atas, kenapa ininya di bawah. Udah tahu alasannya kan? Nah, tapi untuk bisa lebih baik ya, peluang berhasilnya lebih besar, kalian butuh ilmu lainnya ya, bagaimana cara penulisan kontennya, bagaimana cara pengirimannya, bagaimana cara mengirimnya dalam jumlah yang banyak supaya peluangnya lebih besar lagi. Nah, itu ada caranya dan caranya itu diajarin di kelas karir ya teman-teman. Nah, di kelas karir itu di program training saya yang nah ini pengalaman teman-teman yang sudah ikut ya, dapat panggilan dari 2 perusahaan dalam sehari, ada yang dipanggil 3 perusahaan dalam sehari ya. Ini testimoni-testimoni baru ya yang tahun ini. Kalian kalau akumulasi saya dari 2022 ya udah nggak habis-habis sama testimoni ya. Jadi testimoni semua ini adalah testimoni real yang saya dapatkan dari grup bimbingan ya, teman-teman yang sharing bisa dapat panggilan dari 3 perusahaan dalam 10 hari ya, 3 perusahaan besar dari kawan lama grup, dari Etos Kreatif, kemudian dari Borwita Citra Prima ya, ini dalam 10 hari ngirim CV langsung dapat 3 panggilan. Nah, ini semua diajarin caranya di kelas karir, teman-teman. Nah, teman-teman di sini tuh yang dapat kerja tentang 3 minggu ya, ada yang 3 minggu, ada yang waktu sebulan. Kalau kalian lihat dari awal, lama orang bekerja itu bervariasi tergantung dari satu rezekinya masing-masing, kedua tentu dari usahanya juga ya. Nah, jadi semakin keras usahanya, mudah-mudahan semakin cepat dapatnya ya. Kalau rezekinya bagus ya makin cepat lagi. Nah, ini yang terbaru di bulan-bulan April ya, ada yang keterima di AS Laboratory sebagai petugas penerbit hasil uji ya, ada juga yang keterima di Tekno Cipta Indonesia. Ya, di sini dapat offering letter. Kemarin Sulastri ini kalau nggak salah baru kasih kabar minggu ini deh. Minggu-minggu ini dia baru baru kasih info ya. Nah, ini saya mau putar. Ini juga yang keterima kerja bulan April. Michelle ini dapat panggilan, dapat kerja dalam 2 minggu aja di salah satu perusahaan fiber optik. Coba kita putar ya. Kali interview? Interview 20. 20. Dapat berapa offering? 3. 3. Mendapatkan banyak interview tuh kayak aku semangat lagi gitu. Ternyata gue dibutuhin ya sama perusahaan-perusahaan ini gitu. Dengan banyaknya jadwal interview. Di aku keterimanya di PT Cendekia Global Solusi. Dia bisnisnya fiber optik gitu. Aku lihat dari bisnis fiber optiknya ini kayaknya menjanjikannya tuh nanti bakal lama gitu. Dari situ aku bisa lihat kayak, oh ini nih perusahaannya oke juga sih buat pengembangan karir. Jadi ya udah masuk aja dulu, nanti kita lihat ke depan kayak gimana. Benefit lebih gede dibandingkan yang lain. Iya, itu juga termasuk sih, Coach. Dari mungkin gajinya sama dari sisi benefit lainnya, asuransi ataupun hal lainnya. Oh, kali interview? Interview 20. 20. Dapat berapa offering? 3. Jadi si Michelle ini ngirim CV sampai interviewnya itu
20 kali guys ya, dapat 20 kali interview dan di offer sampai 3 perusahaan ya. Dan ini nggak cuman Michelle, banyak member lain juga. Dan ini yang terbaru aja. Lilik juga mengalami hal yang sama. Mereka kebetulan ada di batch yang sama, di batch 52 2 minggu yang lalu. Dan Lilik juga ngerasain hal yang sama. Kalau offering, apakah ini yang akhirnya sampai offering atau Ada 3 coach sebenarnya. Oke, nama saya Lili Kanifah, biasa dipanggil Lili. sempet nganggur nggak kamu sebelum join kelas karir? Nganggur Berapa malah, kayak gitu Berapa gitu. lama tuh nganggur sampai kamu akhirnya dapat kerja? 4 bulan. Ada perbedaan nggak sebelum kamu ikut kelas sama Mm-mm. sesudah ikut kelas? Apa yang kamu rasain beda? Ada coach ternyata dari CV ya coach ya, terutama Oke. dari CV. Kenapa CV-nya? CV-nya tuh lebih banyak dipanggil coach. Tapi kalau untuk pekerjaan yang kamu dapat sekarang itu Mhm. sebenarnya prosesnya nggak nyampe sebulan gitu. Nggak nyampe sih sebenarnya coach, Oh. karena kepotong libur lebaran Karena aja. libur lebaran ya. Nah, Nah, kira-kira berapa banyak interview yang kamu dapat selama kamu ikut kelas? banyak sih coach. Berapa? Berapa puluh? Berapa puluh? Kalau puluhnya itu bisa dibilang kemarin itu karena bentrok ya coach ya. Jadi kan itu bisa sampai 20, 30-an. Kalau offering, apakah ini yang akhirnya sampai offering atau Ada 3 coach sebenarnya itu awal-awal itu dapatnya malah di fintech spot. Oke. Fintech sebagai deskor kan. Lalu kedua saya juga dapat coach di Gading Serpong di jewelry sih. Oh, Ya, jewelry. kalian dengar sendiri ya. Jadi kalau di teman-teman yang ikut webinar ini ngerasa kayak, oh saya dapat panggilan kayak susah banget gitu ya. Nah, di kelas karir itu kebalik guys. Susah nolak-nolakin, susah ngatur jadwal gitu ya. Bukan susah dapat interview ya. Mereka itu susah ngatur jadwal karena kadang harus bentrok hari yang sama, ada perusahaan yang sama, ada 2 perusahaan, 3 perusahaan yang nelpon di hari yang sama. Jadi harus ngatur jadwal, reschedule dan lain sebagainya. Nah, itu yang dialami oleh teman-teman kelas karir. Kenapa? Karena tahu hacknya gitu. Karena mereka tahu caranya, diajarin di kelas karir itu dari A sampai Z. Ya, tadi kalian baru saya ajarin tentang format CV doang gitu ya, belum isinya harus kayak gimana, belum ngirimnya harus kayak gimana gitu ya. Ada banyak sekali yang kalian masih perlu pelajari kalau kalian pengen efek yang lebih optimal lagi. Nah, di kelas karir nanti kalian belajar semua ini nih, ya. Gimana sih cara kenalin potensi diri kalian dan milih pekerjaan yang peluang lolosnya akan tinggi. Gimana sih bikin CV-nya, gimana cara ngirimnya, gimana hadapi interviewnya. Nah,